Kenalkan, nama saya Yusuf Afandahi dari Fakultas FKIP Universitas Dharma Agung, Prodi Fisika. Di sini akan saya jelaskan mengenai tentang praktikum gelombang cahaya. Teman-teman, di sini kita akan coba melaksanakan praktikum mengenai gelombang cahaya. Nah, dalam praktikum ini kita akan melaksanakan praktikum mengenai dispersi cahaya, interferensi cahaya, difraksi cahaya, polarisasi cahaya. Nah, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya itu adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun tidak kasat mata. Praktikum yang akan kita laksanakan pertama yakni dispersi cahaya dengan interferensi cahaya. Nah, sebelum kita melaksanakan praktikum kedua sifat tersebut, alangkah lebih baiknya juga kita mengenal apa yang dimaksud dengan dispersi cahaya dengan interferensi cahaya. Nah, dispersi cahaya adalah peristiwa penguraian cahaya putih atau juga disebut dengan polikromatik menjadi komponen-komponen karena pembiasan. Nah, sedangkan interferensi cahaya ialah proses perpaduan dua gelombang yang akan menghasilkan sebuah gelombang nantinya. Nah, berikut praktikum kedua sifat cahaya ini. Untuk praktikum dispersi dan interferensi cahaya ini, yang perlu kita siapkan alat dan bahannya yakni yang pertama itu mangkok, yang kedua CD yang tidak terpakai lagi, yang ketiga itu air secukupnya, kemudian senter atau flashlight. Nah, hal pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan air ke dalam mangkok secukupnya. Nah, langkah yang ketiga yang kita lakukan yaitu memasukkan CD tadi yang telah kita persiapkan ke dalam mangkok yang telah kita isi air. Nah, dalam pengisian air harus penuh biar CD-nya langsung ke dalam sehingga cahaya yang kita dapatkan bisa sempurna. Nah, langkah keempat yang kita lakukan adalah yakni kita ambil senter atau flashlight yang telah kita persiapkan tadi, kita arahkan pada air yang telah kita masukkan CD tadi. Nah, bisa kita lihat pada dinding yang telah kita tempelkan kertas tersebut, bisa kita lihat bahwasannya kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya warna pelangi pada CD merupakan peristiwa interferensi, sedangkan warna pelangi yang terbentuk pada kertas merupakan peristiwa dispersi atau juga disebut dengan penguraian, karena gelombang mengalami perubahan bentuk ketika melewati suatu medium atau disebut dengan perantara juga yang berbeda. Nah, cahaya flashlight mengalami penguraian komponen-komponen cahaya yang berupa cahaya Me, G, U, I, I, dan I. Nah, sekarang kita masuk pada percobaan praktikum mengenai difraksi cahaya. Sebelum kita masuk pada praktikumnya, kabarnya kita tahu apa yang dimaksudnya difraksi cahaya. Nah, difraksi cahaya ini adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati
celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Sekarang kita masuk pada praktikum mengenai difraksi cahaya. Nah, pada praktikum difraksi cahaya ini, bahan atau alat yang kita perlukan di sini yaitu yang pertama kaca, yang kedua senter, dan yang ketiga yaitu kertas HVS. Nah, langkah yang pertama kita laksanakan yaitu kita tempelkan kaca pada dinding, kemudian kita letakkan kaca pada dasar meja. Nah, perlu diingat bahwasanya pada saat kita melaksanakan percobaan atau praktek mengenai difraksi cahaya ini harus dilaksanakan pada tempat yang sangat gelap. Nah, pada saat kita arahkan cahaya senter ini secara lurus, maka cahaya tersebut akan memantul secara lurus atau tegak lurus. Nah, sebaliknya juga ketika kita arahkan senter tersebut di sebelah kanan, maka cahaya senter itu akan memantul di sebelah kiri membentuk sudut 30 derajat atau 45 derajat. Nah, ketika kita arahkan senter tersebut ke sebelah kiri, maka cahaya senter tersebut akan memantul juga di sebelah kanan yang membentuk 30 derajat sampai 45 derajat. Nah, sekarang kita masuk pada percobaan praktikum mengenai polarisasi. Sebelum kita masuk pada praktikum mengenai polarisasi cahaya ini, maka langkah lebih baiknya juga kita mengenal apa yang dimaksud dengan polarisasi cahaya. Nah, polarisasi cahaya ini adalah proses pembatasan suatu gelombang vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Kita masuk pada praktikum mengenai polarisasi cahaya. Nah, pada polarisasi cahaya ini, alat dan bahan yang kita perlukan di sini yang pertama kertas mica, yang kedua flashlight. Nah, cara kerjanya, ketika cahaya flashlight datang dan polarisasi datang, maka warnanya seperti ini. Nah, ini terjadi karena adanya penyerapan. Itulah yang disebut dengan peristiwa polarisasi cahaya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya polarisasi cahaya ini sangat penting pada kehidupan sehari-hari. Contoh seperti kacamata 3 dimensi, kacamata mobil, kacamata Ray-Ban, dan filter fotografi.